Pada saat itu mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu KPK. Iya. Tapi saya memperhatikan ya, karena terus terang kita itu pada masa lalu itu kan korban korupsi semuanya. Iya. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Waktu kampanye di tahun 2018, saya duduk berdua sama Kang Emil. Kang Ridwan Kamil. Kang Ridwan Kamil. Saya ngomong sama Kang Ridwan Kamil, Kang, di Bogor kan ada aset pemerintah provinsi Gedung Bakorwil. Oh Ya iya. kan? Saya waktu itu to the point sama beliau. Kang, kalau boleh Gedung Bakorwil dihibahkan ke Kota Bogor. Kalau Kang Emil jadi gubernur gitu kan. Kan tadi saya sudah sampaikan. Iya. Punten ya. Kita mah kan bukan baru ngomong-ngomong. Dengan kita membangun BCC itu bukti keberpihakan kita kemana. Ya bukan gini, nanti ke depan saya akan. Kalau saya mah sudah. Bener nggak? Halo rekanan, ketemu lagi dengan saya Deli Tambunan. Lama kita tidak berjumpa. Wah, kali ini kita berjumpa kembali di podcastnya Reka. Dan sekarang di dalam segmen yang berbeda nih, rekanan ya. Dimana sekarang ini kan Bogor lagi menuju ke pemilihan kepala daerah. Kita bakal memilih nih para calon wali kota dan wakil wali kota yang sesuai dengan pilihan kita. Maka dari itu, kita sudah bersama Kang Dedi Rahim. Kang Dedi. Siap, Kang Deli. Hatur nuhun pisan mewakili Reka dan teman-teman yang lain sudah diizinkan di sela-sela kesibukannya. Kali ini kita punya yang namanya podcast Bogor Reka Mana. Penonton bayaran coba gimana? Wah, gitu. Kang, Ya, sibuk banget ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk banget ya? Pasca bertugas di Balai Kota, rupanya masyarakat masih banyak pingin diskusi, ketemu, ngobrol, silaturahmi, dan itu luar biasa. Kalau misalnya zaman Kang Dedi masih jadi wakil wali kota kan kita tahu kegiatannya nih, ya, ya kan? Berkantor atau menghadiri acara. Nah kalau sekarang ngapain Kang sibuknya? Kalau kemarin begitu pasca purna tugas ya, kita banyak sekali tadi menghadiri berbagai undangan dari masyarakat. Tapi kadang-kadang juga masyarakat ya masih ngundang, misalnya peresmian kafe masih. Padahal saya udah bilang, saya udah nggak jadi wakil wali kota, nggak apa-apa. Kita maunya kafenya diresmikan oleh Kang Dedi, ya udah kita datang. Terus lebih banyak sih komunitas di masyarakat, elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pokoknya mereka bikin acara-acara yang saya diundang. Masih masih sibuk alhamdulillah. kayak begitu ya. Sebenarnya saya tuh dengan Kang Dedi punya histori di beberapa acara. Saya pernah gini. Kang Dedi masih ingat gak? Kita pernah ketemu di acara ini Kang. Pembukaan acara apa sih yang pameran tanaman? Oh iya di Boksis ya? Benar di Boksis. Iya. Saya itu salah ya. Iya. Kang Dedi berdiri sendiri tuh. Jangan saya dulu dong. Ini nih ketua panitia dulu. Enggak cuma sekali, yang kedua kali saya salah nyebut gelar. Gelar orang. Saya bilang, Pak, punten Pak, contekan saya yang salah ini. Jadi emang memorable banget banyak hal yang pernah kita lalui. Tapi kan itu spontan ya. Betul. Maksudnya, tapi jadinya asik Pak. Ya kita mencairkan suasana benar, dalam situasi Deli kan kerjanya juga sangat sangat banyak ya yang dipikirin kan. Tapi saya yakin ya namanya MC, namanya presenter itu orang-orang yang IQ-nya tinggi-tinggi semua. Amin. Ya nggak gampang loh jadi model-model kayak Deli ini, luar biasa. Sampai keribu rambut saya. Kang, tapi mungkin masyarakat Bogor banyak yang pengen tahu juga. Kang Dedi itu punya hobi nggak sih Kang? Hobinya apa? Hobi saya? Kalau di olahraga saya sebetulnya seneng naik sepeda. Sepedahan ya. Pokoknya outdoor sport ya. Saya itu juga senang jalan kaki sambil lihat-lihat situasi kondisi di masyarakat, sekalian mampir ke warung ngobrol, itu hal yang buat saya sangat menyenangkan. Jadi booster ya? Ya paling nggak jalan kaki itu selain sehat tapi sekaligus juga kita silaturahmi. Iya. Setuju sih ya. Kalau jadi begitu ya. olahraganya outdoor, main sepeda oke, motoran oke, diajak off-road ayo. Off-road juga
Meskipun waktunya nggak banyak, tapi event-event tertentu saya coba hadir. Saya coba ikuti ya. Panjat tebing suka Pak? Nonton panjat tebing suka. Tapi kalau King Kong panjat tebing Pak. oh iya itu Saya memang bisa. iya ya. Pantesan saya langsung teringat seseorang. Oke. Ya, Nah ya. gini Pak. Ya. Ini kan sudah menjadi apa namanya ya, hal yang umum diketahui sama masyarakat nih. Kalau Ya. Kang Deddy sendiri kan sebelumnya sempat menjadi pejabat KPK. Iya, iya. Bisa diceritain nggak Pak? Dulu tuh apa sih jabatannya Pak di sana? Saya masuk KPK itu di tahun 2005 ya, dari sebuah program yang namanya Indonesia Memanggil Satu. Indonesia memanggil satu. Ya, jadi pada saat itu mungkin belum terlalu banyak orang yang tahu KPK. Iya. Tapi saya memperhatikan ya, karena terus terang kita itu pada masa lalu itu kan korban korupsi semuanya. Iya. Nah, jadi begitu ada rekrutmen di KPK, saya bertekad untuk ikut serta andil dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi. Dan alhamdulillah dari sekitar mungkin yang saya dengar ya, yang daftar di Indonesia Memanggil Satu itu kurang lebih 19.000 orang lah. Ya. Kemudian terseleksi dengan sendirinya, mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes potensi, tes kompetensi, tes kesehatan, interview ya, dan lain-lain sebagainya tuh. Akhirnya dari 19.000 yang terpilih ada 110 orang. 110 orang. Salah satunya saya. Salah satunya Kang Deddy. Ya, itu batch pertama KPK. Oke. Ya. Berarti setelah terpilih itu menduduki jabatan apa di sana? Waktu itu masih fungsional karena saat itu dari 110 yang lolos diseleksi lagi. Jadi ada pendidikan tambahan. Oke. Dari 110 kita waktu itu dididik di Secapa Polri di Sukabumi. Kemudian 10 diantaranya itu diikutkan dalam sebuah pelatihan di Jesilek Akpol Semarang. Nah, saya ikut di 10 orang batch pertama juga. Oke. Nah, jadi saat itu saya banyak sekali ikutin pelatihan ya dari berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Statusnya sebagai fungsional KPK. Oke. Nah, baru tahun 2009 saya pertama kali dilantik menjadi direktur di KPK. Oh, direktur. Ya, direktur. Ya, dulu di Mei 2009 itu direktur di bidang pencegahan, tepatnya itu direktur di bidang pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK. Nah, kan jadi tahu nih kita. Selama ini kan kita nih, apalagi yang muda-muda ya, tahunya cuma Kang Deddy dulunya di KPK, tahunya di KPK. Nah, sekarang jadi tahu. Tahapnya itu sebegitu beratnya. Pastilah. Kalau menurut saya nggak ada ya. Orang, ya, hampir sejuta Pak. Betul. Lawannya. Enggak lah. Iya kan? Kan 19.000. Oh, 19.000. Saya pikir 900.000. Enggak, 19.000. Kelebihan. 19.000. Kebanyakan nolnya. Iya, iya. Kalau misalnya boleh tahu, akhirnya apa Kang yang menjadi trigger atau pemicu akan beralih nih dari KPK, akhirnya jadi waktu itu jadi wakil wali kota ya. Sebelum sekarang mau jadi calon wali kota gitu. Iya. Ya memang kalau kita lihat ya, waktu itu sih sebetulnya kan ada undangan atau keinginan dari Kang Bima. Kang Bima kan menyelesaikan periode pertama di tahun 2018 sampai 19 ya, 19 lah. Nah, pada saat itu beliau menyampaikan ke saya untuk saya dipinang ya sebagai wakil wali kotanya beliau. Ya tentu dengan berbagai pertimbangan, salah satunya tentu karena saya kan dari kecil ya TK, SD, SMP, SMA di Bogor. Asli Bogor. Ya keluarga juga kan keluarga besar di Bogor. Teman-teman, saudara juga di Bogor semua. Nah, jadi itu jadikan saya pertimbangan untuk akhirnya ya udah karena saya sudah cukup lama ya hampir 13 tahun di KPK dan saya pikir saya juga harus mulai mengimplementasikan ilmu saya di KPK ya. Oke. Ya langsung dipraktek bagaimana kemudian menjadikan birokrat atau birokrasi ini lebih transparan, akuntabel, berintegritas, anti korupsi, yaitu akhirnya kita praktekkan di Kota Bogor. Oke, itu kan sudah terjadi nih. Insya Allah, karena ada pertimbangan dari Kang Bima waktu itu, Kang Deddy punya basic ya di KPK, akhirnya dipinang. Sekarang mau jadi calon wali kota, triggernya apa? Pertama begini, pertama sih sebetulnya tentu sebagai manusia kan kita juga harus introspeksi. Biar bagaimanapun juga
banyak sekali kekurangan kita ya. Banyak hal-hal yang mungkin tidak seideal masyarakat nilai ke kita. Tetapi ada sebuah pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Jadi saya merasa harus bertanggung jawab juga. Sejak kurang lebih di bulan November 2023, itu kan mulai muncul kan hasil-hasil survei dari lembaga-lembaga riset. Oke. Dan lembaga riset ini, lembaga-lembaga riset yang sangat terrekognisi secara nasional. Ada Carta Politika, ada Indobarometer, ada kemudian Indikator, ada Saiful Mujani, ada SMRC, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa hasil survei ini, hasilnya saya elektabilitas dan popularitasnya selalu ada di atas. Oke. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang mungkin pada akhirnya ya saya menjawab keinginan masyarakat juga. Nah, di samping itu, sejak tahun 2020-2021, banyak sekali elemen masyarakat yang membentuk relawan. Relawannya Kang Deddy? Iya, jadi relawan-relawan ini tumbuh dan mereka punya harapan. Kang, pokoknya kita dukung ya ke depan Kang Deddy bisa jadi wali kota kami, katanya kan. Buat saya pertama-tama tentu kan ini tantangan aja. Iya. Tetapi lambat laun kan berkembang nih. Relawan-relawan ini cukup masif tumbuh deh. Dan kalau menurut orang-orang cukup fenomenal. Sekarang lebih dari 112 elemen relawan di Kota Bogor. Banyak ya Kang? Banyak sekali. Buat saya itu kan sebuah penghargaan. Iya, iya. Buat saya itu sebuah penghormatan ya, bahwa mereka menaruh harapan kepada saya untuk bagaimana melanjutkan pembangunan Kota Bogor ke depan. Nah, itulah kurang lebih yang memotivasi saya. Akhirnya ya udah, kalau memang ada dukungan politik, mestinya sih kita bisa maju. Dari situ berangkatnya. Dari ya? situ berangkatnya. Baiklah kalau begitu. Nah, ini kan kita sempat cari-cari informasi juga nih. Kalau misalnya Kang Deddy sama Kang Jenal itu kan salah satu misinya mengembangkan industri kreatif yang ada di Kota Bogor. Ini nyambung nih sama Reka nih. Iya dong. Kang. Iya. Kalau menurut Kang Deddy sendiri, sekarang nih industri kreatif di Kota Bogor tuh kondisinya gimana? Saya pikir sekarang sudah cukup baik ya. Sudah masuk ke relnya ya, sudah on the track. Tetapi kan dimulainya bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Waktu kampanye di tahun 2018, saya duduk berdua sama Kang Emil. Kang Ridwan Kamil. Kang Ridwan Kamil. Saya ngomong sama Kang Ridwan Kamil, Kang, di Bogor kan ada aset pemerintah provinsi Gedung Bakorwil. Oh iya. Ya kan? Saya waktu itu to the point sama beliau. Kang, kalau boleh Gedung Bakorwil dihibahkan ke Kota Bogor. Kalau Kang Emil jadi gubernur gitu kan. Buat apa? Saya mau bangun sebuah tempat, pertama untuk pusat kebudayaan Bogor lah ya. Yeah. Pusat kebudayaan dan juga ekonomi kreatif. Waktu itu saya sampaikan ke beliau. Nah, kemudian kan proses waktu itu kan kampanye juga kan, pilkada juga. Beliau maju di Pilgub, saya maju di Pilwalkot sebagai wakil wali kotanya Kang Bima. Nah, alhamdulillah Kang Emil terpilih ya jadi gubernur, saya terpilih jadi wakil wali kota. Ketemu, saya tagih lagi. Benar-benar ditagih ya. Kang, gimana? Bersurat aja begini gitu kan. Kita bersurat, tetapi kemudian jawaban berikutnya Kang Emil sampaikan begini, Kang, kalau misalnya kita hibahkan, kelihatannya provinsi masih membutuhkan kantor Bakorwil. Oh. Tetapi beliau sampaikan, tetapi kita bantu program untuk ekonomi kreatif ini dengan mengalokasikan anggaran berupa namanya Bogor Creative Center. Jadilah BCC itu. Jadilah BCC sekarang. Jadi bukan tanpa sejarah ya. Saya sampaikan itu, Kang Bima juga tahu. Saya kawal sejak awal, sejak pembongkaran gedung lama, pemasangan pondasi, kemudian juga desain yang dilakukan oleh seorang arsitek terkenal ya, namanya Tantik Lam. Itu sangat indah sekali ya gedung BCC itu. Cuman memang problemnya kan tidak dihibahkan ke Kota Bogor, tetapi masih di bawah pengelolaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi tidak apa-apa, saya yakin
pada saat itu juga awal-awal kan belum terlalu banyak kegiatan ya, tetapi kan kita sudah sampaikan bahwa kita berkeinginan untuk membangun industri kreatif di Kota Bogor. Nah, kemudian kita mengumpulkan juga beberapa entitas ekonomi kreatif Bogor ya, yang lambat laun kemudian bermutasi atau kalau kepompong tuh jadi kupu-kupu ya, berevolusi ya, dari entitas yang mungkin tadinya belum ada nama, kelompoknya masih terpisah-pisah. Nah, kemudian adalah Reka. Ya. Jadi sekarang kita podcast ini ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Ya, terkait juga dengan BCC. Jadi itu yang kurang lebih ya. Berarti secara eksplisit Kang Deddy mah memang menunjukkan ya, mendukung yang namanya ekonomi kreatif. Ya? Saya kuliah dulu di Bandung. Saya pernah kuliah juga di Jogja. Saya membandingkan masyarakat Jogja, masyarakat Bandung dengan masyarakat Bogor. Kalau di Bandung, di Jogja, mereka tuh masyarakatnya nggak punya pilihan, ya. Kalau mau kerja terbatas. Kan di Jogja itu mungkin ada instansi pusat, tetapi tidak sebanyak di Bogor. Betul. Kemudian di Bandung juga sama, ada instansi pusat. Tapi kalaupun mereka kerja di Jakarta, ya mereka harus pindah ke Jakarta. Tapi orang Bogor ini, sebagian besar mereka bekerjanya kan selain di instansi pusat, instansi pemerintah daerah, dan perguruan tinggi yang ada di Bogor, dia juga bisa bekerja di Jakarta, di Jabodetabek. Betul. Nah, jadi itu menimbulkan sebuah situasi yang berbeda. Nah, anak-anak Jogja, anak-anak Bandung, kalau nggak kreatif, repot. Persaingan masuk ke jenjang pekerjaan ya, ke lowongan pekerjaan itu kan terbatas. Betul. Jadi kalau tidak kreatif, mereka nggak dapat uang. Tapi kalau di Bogor beda. Iya. Ya, di Bogor itu pilihannya banyak banget. Peluangnya lebih banyak. Nah, tetapi tentu anak-anak zaman sekarang itu kan nggak seluruhnya pengen bekerja sebagai pegawai. Iya. Mereka yang punya keinginan, punya bakat untuk berkreasi, punya bakat untuk menghasilkan produk, kan juga banyak. Iya. Nah, itu yang harus difasilitasi juga. Nah, makanya melalui mereka ini ya, BCC ini, tadinya harapannya kan yang tadinya tercerai-berai paling tidak mulai bersatu. Kumpul di situ. Ngobrol dong kan gitu kan. Kemudian pemerintah memfasilitasi dalam bentuk kan tadi infrastrukturnya sudah ada. Kemudian juga mungkin ke depan harus diperkuat lagi. Jadi jangan hanya Reka saja, barangkali harus juga kita pikirkan ada sebuah kelompok yang memang direkognisi oleh pemerintah daerah dan dilindungi oleh aturan misalnya kan, supaya proses atau perkembangan ini juga terukur. Nah, itu kurang lebih yang sekarang kan sudah jalan, tempat sudah ada, kita yang mendorong, kegiatan juga sudah ada, tinggal nanti ke depan gimana nih industri kreatif ini betul-betul bisa kemudian mengisi relung-relung jiwa ya yang memang punya kreativitas tinggi, tetapi juga berdampak kepada ekonomi. Itu dia ya. Nah, berarti nyambung nih Kang dengan pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Kalau misalnya di kota lain, tadi kan sempat Akang singgung juga Bandung, ya kan, Yogyakarta, Solo, Jakarta, Pekalongan itu pada punya yang namanya Perda Pengembangan Ekraf. Kalau menurut Kang Deddy di Bogor perlu nggak kita punya perda kayak gitu? Kalau menurut saya sih bisa iya, bisa enggak. Jadi artinya gini, kalau segala sesuatu kemudian harus diformalkan, nanti ada batasan-batasan yang mungkin akhirnya mengunci kreativitas dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya begini, ayo seperti pelaku usaha yang lain, ya pelaku usaha yang lain juga kan bersaing. Apalagi pelaku usaha yang lain ini juga mungkin punya keterbatasan, kekurangan. Tetapi dengan persaingan yang sifatnya lebih organik, ya, itu akan menimbulkan daya tahan yang lebih kuat lagi. Nah, tetapi kalau misalnya di awal perlu yang namanya kebijakan pemerintah, mungkin kita belum bicaranya perda ya, tetapi kita bicaranya bisa jadi misalnya peraturan dari wali kota, ya,
atau apapun ya yang dibutuhkan untuk tadi memperkuat dulu. Nah, dalam titik tertentu kalau memang itu dibutuhkan, kita nanti ngobrol sama legislatif. Oke. Ya. Kita usung namanya Perda industri kreatif, itu sangat memungkinkan. Tapi saya sih melihatnya begini, kita perkuat dulu. Yang harus kita siapkan apa? Salah satunya mungkin lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan. Ya, jadi kan di Bogor ini kan jarang ada sekolah tinggi yang yang mendorong yang namanya ilmu tentang multimedia misalnya. Ya. Ya. Ilmu tentang IT, graphic design, atau misalnya musik yang gitu sekarang ya musik. Beda dengan Jogja, dengan Bali, dengan Solo, dengan Bandung. Pada punya mereka. Mereka kan punya. Kalau di kita ini kan kalau ditanya anak-anak Bogor zaman dulu ya, mau jadi apa? Mau jadi insinyur pertanian. Karena di IPB. Karena taunya hanya ada IPB. Nah, ke depan itu supaya bisa menunjang yang namanya ekonomi kreatif berkembang, ya tentu juga harus ada sebuah lembaga yang memang menaungi dan juga paling tidak mempersiapkan Masuk ke dalam sumber daya manusia. Dalam visi misinya Kang Denny. Kita kan tadi kita kan pingin gini, Bogor sejahtera misalnya kan. Bogor sejahtera ini nomor satu adalah membuka kesempatan berinvestasi. Oke. Investasi ini kan bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang industri, bisa di bidang perdagangan, di bidang jasa dan lain sebagainya. Nah tadi di bidang pendidikan ini kalau memang ada institusi pendidikan yang memang mau membuka jurusan ya, bidang multimedia, bidang IT, bahkan zaman sekarang itu kan ada AI ya, AI. Nah itu juga bisa didorong ke arah sana. Jadi anak-anak Bogor punya background pendidikan yang memadai untuk bisa mengembangkan yang namanya industri kreatif, tetapi juga nantinya diwadahi dengan sebuah tempat dan kelompok yang memang nanti saling menunjang. Nah pemerintah itu akan mendorong nanti kira-kira peran pemerintahnya tuh yang lebih pas ada di mana? Selain tadi sudah mempersiapkan sarana prasarana kan? Iya. Nah kalau tadi pertanyaannya kebijakan, mana kebijakan level apa? Gitu. Nah itu yang nanti harus kita bahas dalam langkah-langkah berikut. Tapi kalau menurut saya di level ini, di level saat ini sudah kita fasilitasi. Tinggal bagaimana optimalisasi dari industri kreatif bisa maju berkembang bersama-sama dibantu oleh pemerintah dalam konteks kebijakan dan aturan yang pas. Itu dia ya. Apalagi kan kita di Ekraf sendiri lagi berjuang nih kami. Pengen menjadikan Bogor sebagai kota kreatif kan, yang mau didaftarkan ke UNESCO gitu ya. Berarti kalau pondasinya itu ada, membantu dong untuk hal itu ya? Iya makanya tadi, kan yang namanya status ya, tadi dikenal didukung oleh UNESCO. Kan pasti ada indikator-indikatornya, ada instrumen pendukungnya kan gitu kan. Kemudian ada barometer apa yang kira-kira bisa kemudian mendorong sampai ke bubbles yang paling ujung adalah Kota Bogor kota kreatif. Nah itu dulu kan. Jadi boleh kalau kita bicaranya balance scorecard gitu kan. Paling tingginya adalah Bogor kota kreatif. Nah, si bubbles pendukungnya apa nih? Di perspektif internalnya apa? Di perspektif eksternalnya apa? Di perspektif learning and growth-nya apa? Supaya tadi step-step ini, tahapan-tahapan ini akan berujung di ultimate goals-nya Bogor sebagai kota kreatif. Ya, kurang lebih itu rekanan ya. Kalau kita bicara tentang KTR kan, ini banyak nih yang bilang, wah gara-gara KTR ada event-event jadi seret sponsorship misalnya. Tanggapan Kang Denny gimana? Sebetulnya enggak juga ya, enggak juga. Kemarin kita menyaksikan ada beberapa event musik ya dengan skalanya yang cukup bagus dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai industri. Kalau kita bicara Perda KTR, kita harus bicaranya sama DPRD juga. Ya, bisa jadi misalnya gini, ada pembahasan tentang perubahan di dalam Perda. Nah, baru kita bicara secara lebih komprehensif.
karena ini kan sebuah perda yang sudah diusung sejak sebelum pemerintahan Kang Bima. Ya. Nah, pertanggungjawabannya juga kan panjang. Tetapi kalau kita mau ke sana komitmen bersama, ya kita harus duduk. Ya. Bukan karena Deli suka ngerokok, saya mau begini-begini. Enggak, ini sebuah komitmen. Tidak sedangkal itu ya. Iya, jadi artinya gini. Bagi pemerintah daerah, kalau sudah jadi perda, kan tentu harus ada sebuah langkah. Tadi misalnya ada class action kah, ataukah ada sebuah permintaan masyarakat. Nah, jadi itu yang kemudian kita bahas bersama dalam sebuah forum. Oke. Ya, untuk perubahan perda. Perdanya tetap, tapi perubahannya apa? Mangga, misalnya begini. Pembatasan itu hanya di ruang-ruang yang memang sudah dialokasikan untuk bisa merokok. Oke. Kemudian mana kira-kira yang masih mungkin ditoleransi? Apakah tadi pembiayaan untuk event, billboard atau media luar ruang atau apa? Nah, dari situ kita bicara. Ya. Jadi kalau saya bilang, saya akan merubah perda itu bukan produk sendiri, bukan produk individu. Ini komitmen bersama. Ingin warganya sehat kan gitu kan, itu kan sudah diamini oleh semua dan terjadi sebelum pemerintahan Kang Bima, sebelum saya masuk juga di tahun 2019 gitu. Jadi memang harus ada step-step kalau memang ternyata ada sebuah hal yang istimewa yang harus dibahas. Buat kita namanya sesuatu aturan kan bukan kitab suci. Betul. Ya, sangat memungkinkan, tetapi ada tahapannya dan bukan jadi isu pilkada. Iya. Ada prosesnya ya semuanya ya. Begitu rekanan. Jadi kemarin gitu kita juga sempat share di Instagramnya kita nih Kang. Untuk sesi Q&A ya. Jadi silakan nih untuk warga Bogor, netizen Bogor mengirimkan pertanyaan. Lumayan banyak sebenarnya ya. Ada sekitar 300.000 berapa? Oh, enggak. Ratusan lah ya. Banyak kan. Tapi dipilihkan sama produser kita. Apa? Beberapa pertanyaan yang mungkin mau kita pertanyakan ke Kang Deddy sekarang nih. Yang pertama itu dari @Hana Salsa. Dia nanya gini, kira-kira Kang Deddy, apa inisiatif Pemkot pada masa jabatan Kang Deddy kemarin yang sudah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Bogor? Ya. Kan tadi saya sudah sampaikan. Ya. Punten ya, kita mah kan bukan baru ngomong-ngomong. Dengan kita membangun BCC itu bukti keberpihakan kita kemana. Ya bukan gini, nanti ke depan saya akan. Kalau saya mah sudah. Bener nggak? Sudah ada, barangnya sudah ada, gedungnya sudah ada. Kemudian rekanya sudah ada, silakan digunakan. Kemudian saya hampir tidak pernah tidak datang kalau diundang oleh reka. Saya tidak pernah tidak datang kalau diundang oleh teman-teman dari ekonomi kreatif. Itu bentuk dukungan pemerintah. Ya, ke depan tadi saya bilang, ke depan itu kan tinggal kita menerima feedbacknya. Oh, di bidang interior design, di bidang product design, di bidang graphic design kurang. Di bidang seni teater, di bidang perfilman, di bidang musik kurang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kalau kita bicara BCC-nya sendiri, kan di BCC ada auditorium ini, ada gedung pameran, ada tempat diskusi, ada fasilitas yang memadai. Bahwa kemudian ini masih milik pemerintah provinsi, jangan lupa tetap yang mendorong kan kita. Ya kan? Jadi artinya apa yang disampaikan Hana, terima kasih, kita sudah berbuat, tinggal nanti perkuat. Nanti Hana pengen apa? Ya, pengen misalnya diadakan setiap seminggu sekali festival film pendek, kita bikin. Ya, tinggal cari sponsornya tadi kan. Nah, bisa dari mana? Atau secara mandiri. Nah, disitulah kemudian ada diskusi-diskusinya, ada semacam dialog-dialognya, ada kemudian juga saran, kritik, pendapat, mangga. Jadi apa yang sudah dilakukan ini mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Baiklah kalau begitu. Lagi nih Kang, ini dari Uceng Choi. Uceng Choi.
Dia bilang gini, izin nanya Kang, sebenarnya masih seputaran UMKM karena saya sendiri sebagai salah satu pelaku UMKM tersebut. Begini Kang, apa sih yang akan Kang Dedi lakukan untuk pemerataan promosi UMKM di kota tercinta ini? Jangan sampai ketika ada acara UMKM yang tersentuh oleh pihak pemerintah, hanya mereka yang beririsan atau dekat dengan pemerintahan saja katanya. Jadi teman-teman yang tidak punya koneksi dengan pemerintahan akan sulit untuk mempromosikan usahanya. Karena menurut si Kang Uceng Choi ini yang sudah-sudah sih seperti itu ya Kang katanya. Sebetulnya nggak begitu juga ya. Jadi kalau kita bicara ujungnya nih, kan namanya UMKM itu di ujung-ujungnya ini kan jualannya terbeli orang kan. Jualan ini kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Nah UMKM ini juga kan harus memenuhi syarat prasyarat kondisi tertentu. Ya bagaimana mereka misalnya memiliki NIB, kan kita dorong. Mana yang belum punya NIB? Dalam program kemarin di Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan itu kita bantu. Mana UMKM yang packagingnya perlu dibantu? Nah kita bantu. Desain grafiknya gimana? Dibantu, kita bantu. Nah kemudian mana yang belum punya sertifikat, bukan hanya PIRT, barangkali perlu sertifikasi halal, barangkali perlu juga dari BP POM ya, kita bantu. Jadi sudah banyak yang kita dorong UMKM naik kelas dan bisa bertanggung jawab. Nah kemudian sempat ada satu waktu di mana semua orang bicaranya marketplace. Nah kalau kemudian UMKM masuk marketplace, kira-kira siap nggak? Kalau misalnya tiba-tiba ada order 100.000 box per bulan, nah, itu juga kan harus kita pikirin. Nah makanya yang paling mungkin kita coba jembatani adalah bagaimana si UMKM ini naik kelas bisa masuk ke beberapa pasar swalayan modern. Ya ada, kita sebut aja ya, ada Indomaret, ada Alfamaret. Karena apa? Karena itulah pangsa pasar retail yang terbesar di Indonesia. Kalau bisa aja tembus ke situ, maka tadi terbukalah pintu menuju kesejahteraan. Karena apa? Karena rutin kan? Nah, dan reguler jadinya. Iya, dan pihak pasar swalayan modern ini juga membuka pintu. Makanya kita sudah lakukan beberapa kali workshop peningkatan kapasitas UMKM. Tinggal ke depan memang gini, kadang-kadang ya, saya punya pengalaman Kang Deli. Kita undang 100 UMKM, yang lolos itu cuma 10. Ya. Jadi memang tadi bicaranya kapasitas. Nah, jadi dari yang 10 inilah mereka harus belajar nih yang 90. Kok bisa ya? Bisa lolos. Nah, jadi artinya tadi banyak tuh packagingnya bagus, kemudian juga kualitas produknya juga dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dia misalnya makanan snack ya, snack atau makanan kering ya, atau kue itu, ya tadi dia memakai bahan-bahan yang tidak membahayakan. Ramah lingkungan jadi juga. Banyak sekali aspek yang harus dipenuhi. Nah, insya Allah kalau saya terpilih, kita rencana mau membuat sebuah pusat oleh-oleh UMKM Bogor. Jadi kalau di Bali itu kan banyak ya, ada sebut merek lah ya, ada Krishna. Ada apa lagi itu namanya, Kerajang atau apalah ya. Pokoknya model seperti itu Bogor harus punya. Kita sudah mendorong, kita sudah melihat ada potensi-potensi tempat yang mungkin nanti kita dorong sebagai pusat oleh-oleh UMKM. Jadi kalau mau nitip UMKM, selama bisa dipertanggungjawabkan, jangan nanti kita jual orang sakit perut, ya kan? Yang kena pemerintahnya nanti. Jangan nanti kita mereka jual produk fashion, jewelry, kemudian juga misalnya ada selain kuliner kan gitu, atau selain makanan-makanan kecil ya, nanti kemudian begitu ada kerusakan susah dicari, ya kan? Nah ini yang harus diedukasi terus dan mudah-mudahan nanti kualitas produk UMKM Bogor bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan kecil hati, kita masih punya peluang yang sangat besar di depan dan insya Allah kita fasilitasi ke depan. Siap kalau gitu. Nah ini pertanyaan dari netizen nih yang terakhir yang mau kita bacain. Sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi mungkin dia pengen Kang Dedi menanggapi nih. Dari @rubiari Juan 8. Bangun deui kultur asli orang Bogor. Nah tanggapannya gimana Kang? Saya punya pengalaman pribadi ya. Di masa kecil saya itu
panggilan akang teteh itu tidak populer. Iya. Panggilan mamang, bibi itu tidak populer. Seolah-olah kampungan. Seolah-olah termarginalkan gitu kan. Kadang-kadang nggak mau ngaku juga orang Sunda. Bener. Ada ya kan kayak gitu? Banyak. Bahkan kalau saya ketemu orang ya, kalau ketemu orang Sunda di luar kota, kalau ditanya, Bapak orang mana? Saya orang Bandung, gitu kan. Nggak ngaku, saya orang Sunda, nggak. Dia bilangnya selalu orang Bandung. Oh, kotanya yang disebut. Ya, Bandungnya di mana? Di Ciamis, jauh atuh. Kan, gitu kan. Dan itu fakta. Itu terjadi Itu ya? fakta. Ya. Tetapi di zaman Kang Bima ya dan saya, kan kita membiasakan di hari Rabu waktu awal ya, ada Rabu Nyunda. Rabu Nyunda, benar. Ya. Kemudian bahkan diikuti oleh provinsi. Betul. Provinsi mengeluarkan pergub ya untuk memastikan tiap hari Kamis orang-orang pakai baju Sunda. Kan artinya apa? Kebaikan yang ada di Bogor ini diadopsi. Benar. Ya. Dan kita sekarang manggil akang teteh nggak ada yang gengsi, enggak. Kita ngomong sampurasun di mana-mana orang oke. Udah pada bisa jawab Udah sekarang. bisa jawab ya. Jadi kalau nanya tadi apa pertanyaannya? Gimana komitmen kita kembalikan kultur Bogor? Asli Bogor. Iya. Dan jangan lupa ya, belum ada dari masa ke masa kita sekarang sudah membuat sebuah tempat namanya Bumi Ageng Batu Tulis. Bumi Ageng Batu Tulis. Tujuannya apa? Bumi Ageng Batu Tulis ini menjadi sebuah melting pot bagi kebudayaan dan seni tradisi Sunda, termasuk juga sejarah Bogor. Ya. Nantinya akan kita tempatkan di sana. Mereka yang ingin tampil setiap hari jaipongan boleh. Boleh tuh kan? Boleh. Tiap hari jaipongan. Kan tempatnya ada, Iya. ya kan? Asal gak encok aja ya. Iya, artinya begini, selain BCC kita sudah punya namanya Batu Tulis Bumi Ageng Batu Tulis. Nah, kemudian di situ juga nanti akan ada sebuah museum kecil. Nah, museum kecilnya kan bangunannya sekarang mungkin sudah sekitar 90%. Iya. Nah, substansinya apa? Terkait dengan perjalanan sejarah Kota Bogor. Sudah kita bikin, ya. Kita bikin di BCC. Di gedung Bakorwil ada yang panel merah itu bukan nggak pakai APBD, itu pakai uang saya Pribadi kan? Pribadi. Saya pengen ya selain BCC Bakorwil orang-orang tahu oh sejarah Kota Bogor tuh begini. Panelnya ada. Maka silahkan ke mana Bakorwil. Nah, tetapi secara teknis, secara resmi pemerintah Kota Bogor, saya dan Kang Bima juga menyiapkan sebuah materi besar tentang cerita tentang Bogor dari zaman kerajaan sampai dengan zaman reformasi dan zaman sekarang. Nah, kita taruh materi itu di Bumi Parawira. Tempatnya di lantai 3 ya. Lantai 3 Kota Bogor. Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Nah, tadinya materi itulah yang akan ditempatkan di Bumi Ageng Batu Tulis. Tapi karena bangunan di Bumi Ageng Batu Tulis belum selesai, kita tempatkan di Bumi Parawira. Jadi cerita tentang Bogor, tentang inaugurasi Prabu Siliwangi, penobatan ya, Prabu Siliwangi, kemudian bagaimana kolonial Belanda mengisi juga relung-relung sejarah Kota Bogor, kemudian masa Perang Dunia Pertama atau kedua ya, itu ada di sana. Jadi tinggal di Bumi Ageng Batu Tulis insya Allah kita selesaikan ya yang 10% sisa bangunan dan interior. Nantinya akan terintegrasi dengan batu tulis, prasasti batu tulis. Kalau tadinya kan prasasti batu tulis hanya sendirian aja dia sendiri dan aja. Tidak ada apa-apa. Betul. Nah, kalau sekarang kan sudah terintegrasi. Nah, itu di zaman saya dan alhamdulillah sudah jadi, tinggal finishing. Silahkan dinikmati oleh seluruh warga Kota Bogor. Itu bagian dari komitmen untuk menjaga kultur tadi ya. Iya. Gitu. Jadi itu dia beberapa pertanyaan dari netizen kita ya. Ada banyak sebenarnya, cuman kalau ditanya semua, aduh ya. Jadi mohon maaf kalau yang pertanyaan itu tidak disebutkan. 5 tahun itu kepotong 2 tahun COVID. Benar. Ya. Jadi kita tuh punya waktu yang efektif mungkin hanya 2 tahun ya. Tapi semua kita seluruh daya upaya untuk Kota Bogor itu kan bisa terasa ya. Mulai dari Situ Gede, tadinya berantakan, sekarang udah indah loh. Oh enak Situ Gede ya, sekarang? Situ Gede ada jogging tracknya, ada kafe-kafe, jadi ekonomi masyarakat juga jalan.
Kemudian alun-alun, ya tadinya kan di Jalan Dewi Sartika itu kumuh. Ada Masjid Agung, ada alun-alun, terintegrasi dengan stasiun kereta Bogor. Betul. Itu indah banget. Dulu mah suka ada yang dagang monyet di situ, Pak. Iya. Sekarang udah nggak ada ya. Monyetnya mungkin udah pensiun ya. Monyet ular dulu di daerah situ ya, Pak ya? Iya. Tapi sekarang kan udah indah. Sekarang udah Tinggal pelan-pelan. Memang kadang-kadang kan ada gula, ada semut. Iya. Ya. Ada juga masyarakat kecil yang pengen punya akses ekonomi jualan. Ya kadang-kadang harus kita harus kita tata lah ya. Iya. Harus kita tata. Nanti kita coba dialog supaya tambah cantik, tambah bagus. Bogornya tambah hebat lagi. Siap lah kalau begitu. Ya. Nih Kang, ini ada sebuah tantangan. Apa tuh? Untuk menjawab cepat pertanyaan seputar ekonomi kreatif yang ada di Bogor lah ya. Iya. Langsung kita mulai saja ya kalau begitu. Nah ini pertanyaan pertama nih Kang. Apa tuh? Sebutkan satu brand kuliner favorit Kang Dedi yang dari Bogor. Kopinako. Kopinako, oke. Kopinako. Yang kedua, sebutkan satu brand fashion favorit Kang Dedi asli Bogor. Skymo. Skymo. Betul ya, Skymo kan? Betul. Nah ini yang ketiga nih Kang. Sebutkan satu band favorit Kang Dedi yang asli Bogor. Band. Ya. Lagu siapa yang gitu? Siapa Kang? Aduh jadi ini nih. Tunggu yang kemarin kecelakaan di Ciamis. Siapa? Iya. Yang kecelakaan di Ciamis. Kecelakaan motor di Ciamis. Republik. Oh iya. Bogor itu benar, asli Iya. Bogor itu ya. Sebutkan satu event kreatif yang pernah Kang Dedi kunjungi di Bogor. Event kreatif yang pernah dikunjungi di Bogor, salah satunya adalah Bogor Street Festival. Bogor Street Festival. Banyak ya. Kita Bogor ketemu aja Street sering kan Festival. di acara-acara Banyak, kreatif ya, Iya. acara musik ya, acara eksebisi dan lain sebagainya. Gitu jadinya. Terakhir nih Kang nih, Apa? boleh kasih closing statement nggak Kang buat semua teman-teman yang ada di ekosistem ekonomi kreatif di Kota Bogor, biar mereka lebih termotivasi lagi. Kira-kira apa Kang? Yang pertama tentu segala sesuatu itu kan harus diperjuangkan. Ya, jadi tidak bisa semua kemudian berharap pada orang lain, kepada pemerintah. Jadi nomor satu, apa yang sudah jadi apa yang ada di pikiran teman-teman, laksanakan aja. Misalnya sudah punya keinginan untuk membangun sebuah merek tertentu dengan jenis kegiatan tertentu, itu dilaksanakan dulu. Jadi jangan kemudian selalu melihat orang yang sudah sukses. Orang sukses itu selalu ada perjuangannya. Nah perjuangan berat ini kan nggak selalu harus diekspos, tapi selalu apa yang diperjuangkan itu pasti mengalami masa-masa yang up and down. Nah masa-masa itulah adalah masa-masa ujian bagi mereka yang ada di industri kreatif. Nah pada satu titik di mana kemudian sudah ketemu yang namanya pijakan kuatnya, insya Allah kalian akan sukses. Dicari itu ya pijakan kuatnya terus ya. Jadi tadi saya bicara misalnya brand-brand kuliner Bogor ya, ada Kopinako, ada Rendirs, kemudian juga ada roti unyil misalnya kan, ada asinan Bogor, asinan Gedong Dalem gitu kan. Semua itu berawal dari sebuah determinasi yang kuat, sebuah keinginan di mana mereka berkreativitas yang kemudian menghasilkan. Ya, di awal itu jangan dikira loh, bikin asinan Gedong Dalem itu gampang. Pasti berdarah-darah juga itu awalnya tuh ya. Sampai kemudian legend kan, roti unyil misalnya. Saya pernah ketemu sama keluarga ownernya ya. Mereka juga kan melalui proses yang luar biasa. Termasuk juga tadi Kopinako, Rendirs, Es Teh Indonesia, itu luar biasa. Jadi bagaimana semua itu memang harus melewati fase-fase yang sulit, tetapi fase-fase yang sulit itu adalah ujian. Dan jangan cepat menyerah. Ya, industri kreatif nggak ada yang gampang. Ya. Dan selalu merefer kepada determinasi individu. Gitu Deli. Jadi semangat terus. Ya, intinya pemerintah nanti insya Allah akan membackup di titik-titik tertentu.
Baik kalau begitu, Kang Oke. Hatunun pisan Siap. sudah mau menyempatkan ngobrol bareng di podcast Bogor Reka mana? Asik ya. Tapi ada baiknya kan gini, Kang. Ya. Kalau nanti Kang Dedi sama Kang Jana terpilih, apakah bersedia dan berjanji untuk satu visi dengan Reka nih untuk menjadikan Kota Bogor menjadi kota kreatif yang diakui sama UNESCO? Dari awal saya bilang kita siap. Ais. Selama tadi ya, selama kan tidak ada sesuatu yang mudah. Lalui tahapan-tahapan secara alamiah, ya. Kemudian juga tentu harus berkolaborasi, bersinergi, bernetworking, ya, ngobrol sama banyak orang, kemudian memastikan bahwa memang Kota Bogor layak untuk disebut sebagai kota kreatif. Nah, berarti udah komitmen salaman dulu. Oh iya dong, ya. Siap mendukung menjadi Bogor menjadi kota kreatif Ya. yang akan diusung ke UNESCO. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Dedi. Oke. Sehat-sehat terus, Makasih, sukses terus Deli, ya. Kalau begitu Makasih. sampai di sini dulu rekanan obrolan saya bersama calon wali kota Bogor Kang Dedi Rahim di podcastnya Reka dengan segmen Bogor Reka Mana. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya Deli Tambunan, salam.